kontra penggunaan storage on-premise dan cloud computing. Hai teman-teman bisnis, di video Make It Easy kali ini kita akan membahas teknologi infrastruktur on-premise dan cloud computing. Jadi, on-premise itu sebuah metode tradisional dalam menyimpan data-data perusahaan menggunakan sebuah alat yang bernama server. Atau bisa dianalogikan seperti menyimpan foto di dalam hard disk, di mana kalian bisa mengakses foto-foto kalian secara langsung dari hard disk tanpa menggunakan internet. Tapi nih, resikonya bisa aja nih kalian kehilangan seluruh foto yang tersimpan ketika terjadi kerusakan atau kehilangan pada hard disk kalian. Sedangkan kalau cloud computing itu metode untuk menyimpan dan mengakses data melalui internet. Untuk tahu detailnya, bisa cek video cloud computing berikut ini. Dari sini udah kelihatan ya perbedaannya. Tapi pastinya ada plus minusnya nih dari kedua teknologi ini. Yuk, mari kita bahas. Infrastruktur on-premise. Oke, kita bagi menjadi pro dan kontra dari infrastruktur on-premise. Pro-nya dulu nih. Yang pertama, memiliki kontrol penuh. Kontrol penuh yang dimaksud yaitu dalam mengontrol semua aspek infrastruktur seperti memilih hardware dan software sesuai kebutuhan, mengatur server, penyimpanan, jaringan, serta menangani sistem keamanannya. Semua ini bisa dengan bebas diatur oleh perusahaan secara langsung loh, tanpa adanya pihak ketiga. Kedua, mudah untuk di-customize. Selain memiliki kontrol penuh, on-premise juga mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis. Misalnya nih, perusahaan ingin mengintegrasikan sistem dengan hardware atau software lain. Ini bisa secara langsung di-manage oleh perusahaan loh, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Enaknya nih, customize ini mempermudah perusahaan ketika butuh penyesuaian dalam infrastruktur IT-nya. Kalau tadi kita bahas dari sisi pro-nya nih, tapi pasti ada kontranya juga. Nah, ini dia beberapa hal kontra yang dimiliki oleh on-premise. Pertama, biaya awal yang tinggi. Mungkin di awal kalian berpikir, wah, enak ya, bisa manage data langsung dan custom apapun sesuai kebutuhan perusahaan. Tapi nih, ternyata on-premise ini memerlukan modal yang cukup tinggi di awalnya loh. Biasanya, biaya besar digunakan untuk membeli dan menginstal hardware yang diperlukan seperti server, storage, dan peralatan jaringan lainnya. Selain itu juga untuk memperoleh lisensi software yang diperlukan dan merekrut staf ahli yang akan mengelola sistem tersebut. Wah, kalau dipikir-pikir untuk bisnis kecil dan startup dengan modal terbatas, sepertinya biaya ini mungkin aja bisa jadi hambatan ya. Kedua, skalabilitas yang terbatas. Memang, dengan on-premise, infrastruktur bisa disesuaikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Tapi nih, prosesnya bisa rumit, memakan waktu, dan mahal. Bahkan, terkadang perusahaan harus beli hardware dan software tambahan. Oke, on-premise sudah kita bahas. Next, kita bahas pro dan kontra dari cloud computing. Pro-nya dulu ya. Pertama, memiliki skalabilitas yang tinggi. Tentu, kebutuhan bisnis akan terus berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis itu sendiri. Dan infrastruktur cloud dapat memenuhi hal tersebut loh, dengan menambah atau mengurangi sumber daya sesuai dengan permintaan yang terus berubah-ubah. Contohnya, ketika kalian menggunakan aplikasi shopping online, pada saat payday sale, pasti akan banyak banget orang yang mengakses aplikasi tersebut untuk berbelanja. Nah, saat itu traffic akan melonjak dan infrastruktur cloud secara otomatis bisa menambahkan lebih baik server untuk menangani lonjakan customer loh. Dan saat traffic berkurang, server yang tidak diperlukan akan dihentikan secara otomatis pula untuk menghemat sumber daya. Yang kedua, fleksibilitas yang tinggi. Dianggap fleksibel karena cloud computing dapat diakses dari mana saja, kapan saja, serta dari perangkat apapun karena cukup menggunakan internet. Hal ini memudahkan kolaborasi antar anggota tim karena mereka bisa bekerja secara real time tanpa harus berada di lokasi yang sama. Sedangkan kontra dari cloud computing yaitu pertama, keamanan. Penyedia layanan pasti sudah mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan keamanan data perusahaan kalian. Namun, beberapa perusahaan tetap punya kekhawatiran untuk
menyimpan data sensitif pada cloud computing. Yang kedua, memiliki ketergantungan pada penyedia layanan. Pada cloud computing, kalian akan menyerahkan semua data perusahaan kepada penyedia layanan yang merupakan pihak ketiga. Hal ini mungkin saja nih menimbulkan potensi resiko bila penyedia layanan mengalami pelanggaran keamanan. Oke, berdasarkan pro dan kontra dari on-premise dan cloud computing, kita bisa menilai pilihan mana nih yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan, skalabilitas, dan anggaran. Kira-kira perusahaan kalian lebih cocok pakai on-premise atau cloud computing nih? Mau tahu lebih detail? Kita akan bahas di next video. Subscribe, like, dan share dulu channel kami. Dan jangan lupa nih, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan sama video-video kami berikutnya. Bye-bye!